pada waktu itu tahun 2017. Ada Tommy, Lia, dan Ibong. Mereka bertiga itu berencana ya untuk mendaki ke Gunung Arjuno. Jadi ketika libur kerja, dan semua itu berawal dari keinginan mereka untuk mempererat silaturahmi, mempererat pertemanan. Jadi antar sesama rekan kerja di tempat kerjanya Tommy. Nah, cuma pada akhirnya di tempat kerjanya itu terbagi menjadi dua. Ada yang mau ke pantai dan ada yang mau ke gunung. Dan pada akhirnya yang lain itu beberapa temannya memilih ke pantai, cuma Lia, Tommy, dan Ibong yang memilih ke gunung. Akhirnya mereka bertiga itu diskusi, ngomongin ini kapan mau berangkat dan segala macam. Nah, akhirnya diputusin kan kalau mereka itu akan berangkat pada hari Jumat. Nah, si Lia akhirnya mengurus semua keperluan alat-alat pendakian dari mulai kompor, sleeping bag, tenda, dan segala macam. Karena mereka itu memang tidak rutin naik gunung, jadi setiap mereka mau naik ke gunung, mau mendaki, mereka itu menyewa peralatan di rental outdoor. Nah, Tommy dan Lia, ini rumahnya dekat ya. Jadi kalau naik motor itu cuma sekitar 20 menitan. Lah kalau si Ibong itu aslinya orang Blitar. Cuma pada waktu itu dia lagi ngekos ya karena kerja di situ. Nah, sampai di situ belum ada kendala apa-apa dan tibalah hari keberangkatan mereka bertiga. Mereka itu sepakat buat kumpul di rumahnya Tommy buat prepare. Nah, mereka itu memang sudah sepakat akan mendaki ke Gunung Arjuno via jalur Purwosari. Nah, selesai mereka prepare, mereka makan ya. Sambil ngobrol, Tommy itu bilang, kita mendaki cuma bertiga loh ini. Lah si Lia itu menjawab, alah los, gak usah rewel. Nah di situ kan si Ibong itu menyaut, ganjil loh bos iki. Nah di situ Tommy itu menjawab, nah aku sih ndak ragu mau naik berapa orang pun, ganjil mau genap itu ndak masalah. Yang penting kan kita menjaga tata krama kita. Nah di situ Ibong sebenarnya yang agak khawatir karena jumlahnya itu ganjil. Ya dia itu punya kayak keyakinan kalau ganjil itu nanti bisa-bisa nambah satu pendaki misterius ya atau makhluk halus di rombongan mereka. Tapi Tommy itu sama Lia berusaha buat ngeyakinin insya Allah tidak bakal ada kejadian apa-apa. Oh ya, jadi Lia ini ya sekedar untuk informasi, dia itu udah biasa naik gunung ya. Dan Tommy itu bisa dikatakan baru beberapa kali pemula lah. Cuma di situ Tommy itu tidak was-was karena istilahnya Tommy itu udah ngebentengin dirinya. Nah singkat cerita selesai makan mereka sholat isya dan setelah udah siap semuanya berangkat mereka ke Gunung Arjuno via jalur Purwosari. Nah perjalanan dari rumahnya Tommy ke pos perizinan, pos simaksi di desa Tambak Watu itu lumayan jauh memang. Mereka itu pakai sepeda motor karena pada waktu itu udah malam. Sampai di sana itu ternyata pos perizinan simaksinya itu udah tutup. Akhirnya mereka kan parkir motor mereka di salah satu rumah warga yang emang biasa udah dijadiin tempat buat parkir para pendaki. Nah setelah parkir motor mereka mutusin buat tetap lanjut mendaki. Jadi tidak pakai daftar simaksi, tidak pakai ke pos perizinan. Itu menurut saya pribadi itu tergolong nekat. Nah gimana lagi pikir mereka kan kalau mesti nunggu sampai besok. Simaksi ini tempat simaksinya kan baru buka, berarti mereka bakal nunggu sampai pagi. Nah mereka tidak mau, alhasil berangkatlah mereka. Nah pas sampai di gapura tanda masuk jalur pendakian itu mereka berhenti sebentar ya buat berdoa, minta diberi kelancaran lah dalam pendakian. Nah di situ Lia yang memimpin doa. Tapi sebelum mereka mulai berdoa, tiba-tiba, Mas, ada yang manggil. Mereka kan serentak menoleh kan bertiga ke arah sumber suara itu. Dan ternyata beberapa meter dari mereka ada seseorang sekitar umur 30-an menghampiri mereka. Sepertinya terlihat mau mendaki juga. Nah benar aja pas orang itu udah dekat kan, dia menyapa mereka bertiga. Mas, Mbak, sampean mau muncak? Iya mas. Masnya juga mau muncak? Iya, sendirian mas. Iya saya sendirian. Ini boleh enggak mas kalau aku gabung sama panjenengan semua, sama sampean semua? Oh boleh banget mas.
Di situ Ipong menjawab, kebetulan kita ganjil ini bertiga. Kalau Mas ikut kan jadi genap, jadi 4. Oh gitu ya Mas ya, berarti pas ya Mas? Iya, gimana Mas? Iya saya ikut Mas. Nah setelahnya Lia kembali memimpin doa. Nah sehabis doa itu 4 orang itu kan mulai jalan ya, setapak demi setapak. Mereka jalan sambil ngobrol-ngobrol lah, biar tidak terlalu dingin. Soalnya pada waktu itu menurut pengakuan dari Mas Tommy itu cuaca memang dingin banget ketika mereka baru ke jalur pendakian itu. Nah akhirnya mereka sampai di pos jaga. Pos jaga itu sebelum sampai di pos 1 ada pos jaga. Di situ ada 2 orang petugas itu nyetop mereka. Nah petugas itu meminta tiket. Nah mereka bingung kan. Ini si Tommy, si Ipong, Lia itu bingung karena mereka itu kan tidak mendaftar simaksi. Akhirnya dijelasin alasannya sama petugas itu, dan setelah berunding akhirnya ketemu kan jalan tengahnya. Mereka bertiga itu dimintain KTP atau data diri lah, supaya nanti kalau ada apa-apa itu kan ngurusnya gampang. Nah ternyata mereka bertiga itu semuanya KTP-nya itu ketinggalan di jok motor. Dan jelas kan mereka males kalau mesti turun lagi. Untungnya ada tadi seseorang tadi, laki-laki seorang itu yang ikut sama mereka membawa KTP dan tiket. Ternyata laki-laki tersebut mendapat tiket dari rumah yang buat tempat parkir motor. Padahal Tommy dan teman-temannya itu tidak dikasih tiket, tidak dikasih tahu, tidak dimintain apa-apa. Mungkin pemilik rumah itu yang buat parkir lupa atau apalah. Nah setelah ngasih KTP dan tiket, mereka akhirnya diperbolehin nih masuk, melanjutkan menuju ke jalur pendakian. Nah singkat cerita, sampailah mereka di pos 1. Pos 1 namanya Guo Ontobugo. Nah di situ mulai ada kejadian mistis. Jadi Tommy, Lia sama Ipong lagi asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba laki-laki tadi, kita sebut saja namanya Mas Bayu ya. Nah si Mas Bayu ini tiba-tiba kaget, kayak berteriak kan. Akhirnya kan mereka bertiga itu, Tommy, Ipong sama Lia kan juga ikut kaget. Ada apa Mas? Itu Mas, ada ular gede banget. Ular gede banget. Refleks kan mereka bertiga mundur pelan-pelan sambil melihat ke arah ini yang ditunjuk sama Mas Bayu. Nah di situ Lia nanya, di mana Mas? Ularnya di mana? Itu di dekat pohon, di dekat pohon. Nah Lia itu, mana Mas? Tidak ada ular. Nah itu kok gede banget kok. Nah di situ Tommy sama Lia heran karena mereka berdua ini tidak melihat apa-apa, tapi ternyata Ipong sama Mas Bayu itu melihat dengan jelas. Dan mereka itu di situ akhirnya kan sempat berdebat sebentar. Dan waktu si Ipong ini mau menunjukkan posisi ularnya itu di mana, tiba-tiba ular itu udah tidak ada. Tapi Ipong itu berusaha untuk menjelasin sama si Lia sama Tommy, bener tadi ada ular kok. Ada ular gede, aku juga lihat. Sepaha orang dewasa. Tapi karena memang Tommy dan Lia itu tidak melihat adanya ular tersebut, mereka berdua tidak mau ambil pusing dan mengajak lagi 2 temannya, Mas Bayu sama Ipong, buat jalan lagi. Nah si Tommy itu kan masih penasaran, dia coba nyenterin kan kiri kanan, barangkali memang ada ular di situ. Tapi sama sekali tidak ada tanda-tanda ular besar di situ. Akhirnya mereka terus melanjutkan perjalanan, terus melewati pos 1, dan di pos 1 itu ada gua petilasan, dan mereka itu tidak belok ke situ, mereka jalan terus saja. Dan selama perjalanan dari pos 1 ke pos 2 itu ada yang aneh sama Mas Bayu. Dia itu sekarang lebih cepat capek, sama terlihat itu ngos-ngosan. Baru jalan sebentar dia udah minta istirahat. Padahal pas di bawah tadi tidak ada kendala apa-apa. Dia itu terlihat biasa-biasa aja. Tapi setelah kejadian dia melihat ular besar tadi, kok sepertinya dia itu jadi gampang banget capek. Nah, Tommy kan sempat membatin seperti itu. Dan karena keseringan berhenti, Lia ini minta Mas Bayu buat jalan duluan. Pikir Lia mereka bertiga bisa istirahat lebih lama. Toh nanti mereka bertiga juga bakal nyusulin Mas Bayu yang udah jalan duluan itu. Mas Bayu ini mengangguk, tandanya dia setuju. Dan Mas Bayu itu lanjut jalan duluan. Nah sekitar 10 menit istirahat, mereka bertiga lanjut jalan menyusul Mas Bayu. Tapi udah cukup lama mereka jalan, kok Mas Bayu itu belum kelihatan. Mereka kan
ini ya masih tetap berpikiran positif, mungkin Mas Bayu itu udah nggak capek, jadi jalannya bisa agak lebih cepat lagi. Dan akhirnya sampailah mereka itu di pos 2. Pos 2 itu namanya pos Tampuwono. Mereka berhenti dan mereka itu agak khawatir, kok udah sampai pos 2 Mas Bayu itu masih belum kelihatan. Akhirnya mereka kan mutusin buat nunggu di situ sekitar 10 menitan. Pokoknya kalau 10 menit belum kelihatan juga Mas Bayu itu, mereka akan turun lagi mencari. Jangan-jangan Mas Bayu ini ketinggalan atau kesasar. Nah, setelahnya lewat 10 menit masih tidak muncul juga Mas Bayu itu. Akhirnya mereka bertiga sepakat kan buat turun nyari Mas Bayu. Nah, mereka nengok ke belakang, tiba-tiba Mas Bayu itu muncul beberapa meter dari mereka. Nah, mereka bertiga kan lega di situ, tapi juga heran. Setelah Mas Bayu nyampe di tempatnya mereka bertiga, Mas Bayu ini nanya, kok sampean malah ninggal aku toh? Loh, kan kaget ketiga orang itu. Ninggal gimana Mas? Bukannya tadi Mas Bayu dulu yang jalan, tak suruh jalan. Lia kan menjelaskan seperti itu. Loh, masa iya ta? Iya toh Mas, tadi kan Mas Bayu mengiyakan, Mas Bayu jalan duluan. Kami bertiga kan berencana menyusul Mas Bayu karena kami butuh istirahat lebih lama. Enggak kok, aku masih di sana tadi. Ojo guyon toh Mas. Nah terus Lia itu kan ngejelasin, intinya Mas Bayu tadi kan udah setuju pas ditawarin buat jalan duluan. Terus jalan duluan kan Mas Bayu, dan mereka bertiga ini kan nyusul ya. Kemudian nyusul Mas Bayu dari belakang. Nah di situ Mas Bayu ngebantah dan justru bilang kalau pas ditawarin seperti itu dia nolak. Dan Mas Bayu itu bilang supaya bareng-bareng aja. Tapi Tommy sama yang lain dua temennya itu tetap melanjutkan perjalanan, ninggalin Mas Bayu itu. Nah mereka kan kaget di situ kan, heran juga ngedengar penjelasan dari Mas Bayu. Mereka semuanya langsung diem, gak tahu mau ngomong apa. Ya wes lah, karena Mas Bayu juga udah kelihatan kecapean ngejar-ngejar mereka bertiga. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk istirahat sebentar lagi di pos 2 itu. Jadi di pos 2 itu ada sebuah pondokan. Mereka istirahat di situ. Waktu itu tidak ada pendaki ya, jadi tidak ada pendaki lain. Suasana itu sangat sepi. Mereka semua lagi ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba si Ibong ini bilang sama teman-temannya, "Dengar nggak? Kalian dengar nggak? Dengar nggak? Kalian dengar nggak?" Lah, di situ teman-temannya kan nggak ngerti apa yang dimaksud sama Ibong. Dengar apa? Dengar apa? Dan ternyata Ibong itu mendengar ada suara gending dan suara langkah kaki orang berjalan. Nah, teman-temannya itu diem, dan ternyata Mas Bayu dan Lia juga dengar samar-samar. Cuma Tommy yang tidak didengerin suara gending sama suara langkah kaki orang jalan di situ. Padahal suasananya lagi sepi. Nah, karena ada kejadian suara tersebut, si Lia ini buru-buru ngajak semuanya buat lanjut jalan. Takutnya nanti ada kejadian apa-apa. Jadi ini wallahu alam ya, benar atau enggaknya di Gunung Arjuno, mitosnya kalau mendengar suara gending Jawa adalah pertanda ada acara duwe gawe, ngunduh mantu, terutama di pos 2 itu. Takutnya nanti pendaki yang dipilih itu dijadiin pengantin, kan repot. Makanya Lia itu buru-buru ngajak buat lanjut jalan, karena Lia sering dengar mitos itu. Wallahu alam ya. Nah, lanjut perjalanan, Tommy itu memilih berada di paling belakang, jadi sweeper. Dia nyoba buat ngebentengi rombongan lah, karena sumber suara tadi itu berasal dari Sendang Dewi Kunti. Jadi di pos 2 itu ada semacam tempat pemandian atau sendang. Nah, namanya itu Sendang Dewi Kunti, dari arah sebelah kiri mereka. Nah, setelahnya beberapa meter mereka melangkah dari pos 2 itu, Tommy bertanya ke yang lainnya, "Masih kedengeran enggak suaranya?" Ibong sama Lia udah enggak sedengar suara itu, tapi Mas Bayu itu masih sedikit samar-samar mendengar. Sembari terus berjalan, Tommy itu meminta ke mereka semua, ke teman-temannya, buat terus berdoa, meminta perlindungan sama Gusti Allah. Mereka jalan terus, dan singkat cerita sampailah mereka di pos 3.
pos 3 namanya Eyang Sakri. Nah, sesampainya di pos tersebut, suara-suara tadi itu sudah hilang sama sekali. Nah, di pos tersebut kan ada sebuah bangunan ya, seperti pondokan. Lah, Mas Bayu itu bercerita kalau ada kakek-kakek berdiri di pinggir bangunan itu. Jadi tidak begitu jelas kelihatan, tapi samar-samar itu terlihat kakek tersebut memakai baju zaman dulu, pakaiannya itu zaman dulu, rambutnya panjang, gondrong, dia membawa tongkat. Jadi tongkatnya itu segini ya, sesosok tersebut, dan kakek-kakek itu diam menunduk sambil tongkatnya ini di sini ditaruh di dagunya. Akhirnya kan tidak lama kemudian mereka berempat langsung bergegas ya, lanjut jalan. Dan setelah jalan agak jauh dari pos 3 itu, Mas Bayu bertanya, "Mas, apa tadi ya di pos 3? Ada yang melihat tidak? Ada yang melihat sesuatu?" Nah, Ibong sama Tommy tidak melihat apa-apa. Tapi lain cerita dengan Lia. Dia bilang, udah Mas Bayu, jangan dibahas sosok kakek itu. Kita masih di perjalanan, tidak baik ngomongin yang kayak gitu. Ternyata yang melihat itu cuma Lia sama Mas Bayu. Akhirnya kan mereka lanjut jalan. Nah, di tengah-tengah perjalanan, tepatnya di daerah yang ada sebuah padepokan, nama padepokannya itu Hyang Wenang ya, Hyang Wenang. Mas Bayu tiba-tiba jatuh tersungkur. Nah, teman-teman yang lain kan otomatis langsung membantu dia buat berdiri dan ngecek apakah Mas Bayu ini baik-baik aja apa enggak. Setelah itu mereka semua berempat duduk sebentar, dan ternyata ini Mas Bayu kakinya agak terkilir. Lah, akhirnya kan Lia berusaha buat mijit dan ngurut kakinya Mas Bayu itu. Setelahnya Mas Bayu mencoba buat berdiri, dan untungnya setelah dipijit sama si Lia, kakinya udah agak mendingan. Nah, mereka lanjut istirahat sebentar, dan setelah ngobrol-ngobrol sembari istirahat itu, mereka jadi tahu kalau ternyata Mas Bayu ini lagi ada satu masalah di rumah tangganya, dan dia itu bisa dikatakan kabur mendaki tanpa izin dari istrinya. Mungkin karena lagi pusing juga selama perjalanan, dia itu terus kepikiran sama masalahnya. Menurut Tommy, dia sering memang dapat gangguan, ya tidak sering, beberapa kali, karena memang ketika mendaki dengan kondisi yang tidak baik, dengan hati yang tidak benar-benar mantap, pikiran itu kan bisa terpecah. Jadi seperti yang terjadi dengan Mas Bayu ini. Jadi masalahnya akhirnya kan makhluk-makhluk halus itu lebih tertarik buat mengganggu dia karena pikirannya itu lagi tidak karuan. Nah, akhirnya kan Tommy itu memberi saran sama Mas Bayu. Jadi, Mas, sudah fokus di pendakian dulu aja, Mas. Yang lain-lain tolong dikesampingkan karena kita memang lagi ada di tengah hutan. Dan di situ Mas Bayu pun mengiyakan. Dan setelah cukup istirahat, mereka pun lanjut jalan melewati padepokan itu. Mereka berjalan dengan ritme yang agak lebih lambat dari sebelumnya ya, karena kakinya Mas Bayu itu kan lagi sakit akibat agak terkilir tadi. Nah, mereka jalan agak lama sampai akhirnya mereka mendekati pos 4, namanya Eyang Semar, pos Eyang Semar. Sebelum sempat sampai di pos 4, Mas Bayu lagi-lagi jatuh. Nah, secara otomatis teman-teman yang lain pun langsung nolongin dia buat berdiri ya. Tapi kali ini Mas Bayu itu udah tidak mampu buat berdiri. Akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat lagi di situ. Mas Bayu itu ngeluh, dia bilang kalau kepalanya itu kayak pusing banget. Dia bilang seperti itu. "Kenapa, Mas? Kepalanya pusing ya?" "Kecapeanmu, Mas?" Tanya si Lia kan. "Tidak, bukan kecapean, ini kayak ada beban berat banget lah." Nah, di situ Tommy tiba-tiba bilang, "Lawan, Mas, jangan kalah." Nah, karena Tommy tiba-tiba berbicara seperti itu kan teman-teman yang lain kaget. Terutama si Lia sama si Ibong kan. "Ini kenapa? Maksudnya apa?" kayak gitu kan. Mereka tanya, "Ini Mas Bayu itu kerasukan ini," kata si Tommy. Nah, Lia itu menjawab di situ, "Yang benar jangan ngomong kayak gitu. Jangan ngomong yang ndak-ndak. Kita lagi di pendakian loh, ini lagi di gunung." Nah, terus si Ibong ini memijit kepalanya Mas Bayu. Nah, Tommy sama Lia mengajak Mas Bayu ini buat terus berbicara supaya dia ini tetap sadar. Tapi tiba-tiba, "Ojo macem-macem. Neng kene duduk omahmu. Jangan macem-macem, di sini bukan rumahmu." Tiba-tiba Mas Bayu berbicara seperti itu sambil menunduk. Mereka bertiga kan kaget. Lah, di situ kan Tommy akhirnya,
lah toh kesurupan. Jadi udah ada sosok lain yang masuk ke raganya Mas Bayu. Di situ Tommy itu akhirnya kan berusaha menjawab, mohon maaf, kami tidak punya niat buruk di sini. Mohon maaf, tolong pergi. Kami semua tidak ada niatan buruk sama sekali. Tiba-tiba sosok yang masuk ke raganya Mas Bayu ini berbicara lagi. Pulang, di sini bukan rumahmu. Jadi sosok yang ada di dalam tubuhnya Mas Bayu itu seperti menyuruh mereka itu buat turun, buat pulang, tidak melanjutkan perjalanan pendakian mereka. Nah di situ Tommy nampak jadi panas ya. Dia marah dan dia bilang, tolong sebutkan salah kami apa. Gimana kalau kamu itu tidak bisa menyebutkan salah kami apa? Mohon maaf, bumi ini milik Allah. Kami bebas menginjakan kaki dimanapun selama kami tidak menyalahi aturan dan tata krama penghuni rumah. Wah nih boy, berani kamu. Wah di situ Tommy itu makin panas. Akhirnya si Ibong sama Lia kan memberi syarat supaya Tommy ini jangan nanggepin lagi omongan makhluk ini yang masuk ke raganya Mas Bayu. Akhirnya Tommy itu bersedia ya. Meskipun dalam hatinya dia itu geram. Gantian di situ Lia yang ngomong sama makhluk itu. Mohon maaf, kami semua kesini benar-benar tidak mau cari masalah. Nah beberapa saat setelah Lia ngomong kayak gitu, tiba-tiba si Mas Bayu itu seperti sadar, seperti sosok itu udah keluar dengan sendirinya. Mas Bayu itu bilang, aku udah mendingan ini. Mas, udah sadar mas? Tanya si Tommy kan. Maksudnya kan bingung si Mas Bayu itu karena tidak kerasa. Akhirnya Tommy kan bilang lagi, udah tidak apa-apa, ayo lanjut jalan aja lanjut. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan, seperti tidak ada kejadian apapun barusan. Mas Bayu ini udah bisa jalan dan sesampainya di pos 4 Eyang Semar, ada pondokan di sana yang memang disediain buat para pendaki. Mereka ketemu sama para pendaki lain yang lagi bikin api unggun di sana. Mereka pun berhenti sebentar sambil ngobrol-ngobrol. Nah di situ Mas Bayu itu memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan karena dia merasa udah benar-benar capek dan pokoknya kecapean dia. Nah Mas Bayu ini bilang bakal nyusul kalau kuat, tapi kalau emang benar-benar udah tidak sanggup, dia bakal turun dan pulang aja. Nah Tommy sama kedua temannya kan, iya mas, iya tidak apa-apa mas, tidak apa-apa. Mungkin lebih baik batin Tommy kalau dia itu tidak melanjutkan perjalanan karena kondisinya itu lagi tidak baik. Nah setelah cukup istirahat di pos 4 itu, Tommy sama dua temannya pun melanjutkan perjalanan. Waktu itu di jam 11 malam. Jarak dari pos 4 ke pos 5 itu kan bisa dibilang dekat ya. Cuma treknya itu benar-benar menanjak ya. Jadi butuh stamina yang lebih kuat, lebih strong. Nah singkat cerita, setelah susah payah melewati jalur yang terjal itu, sampailah mereka di pos 5 dan mereka memutuskan untuk bermalam di situ, di pos 5 itu. Nah pos 5 itu kan memang pos favorit ya, bisa dikatakan buat para pendaki Gunung Arjuna via jalur Purwosari itu. Karena memang view-nya itu lumayan bagus dan ada sumber air di situ. Akhirnya mereka membangun tenda dengan kapasitas 3 orang. Habis itu si Ibong pergi mengambil air di sumber air yang tidak jauh dari tenda. Dan Lia mulai menyiapkan logistik untuk masak-masak, sedangkan Tommy cuma duduk-duduk tok ya di sekitaran tenda. Nah beberapa saat kemudian Ibong itu kembali lagi habis mengambil air, tapi raut mukanya itu seperti habis melihat sesuatu yang tidak biasa. Akhirnya Tommy kan nanya, mukamu kenapa? Kok kayak habis lihat sesuatu? Nah di situ Ibong itu cuma diem ya. Nah Tommy ini ngebatin, ya wis lah mungkin memang tidak ada apa-apa. Nah setelahnya masakan ini mateng, mereka pun makan. Setelah makan, mereka semua pergi tidur. Nah subuh hari tiba, Tommy itu terbangun karena dia kebelet pengen buang air kecil. Pergilah dia ke WC yang memang ada di pos tersebut. Selesai buang air kecil, dia balik lagi ke tenda. Ternyata si Ibong itu udah bangun. Terus Ibong itu nanya, dari mana Tom? WC, buang air, tidak ada apa-apa tah? Ada, jawab si Tommy kan. Ada apaan? Ya mungkin yang kamu lihat semalam. Kamu lihat juga kan?
kata si Tommy. Padahal Tommy itu tidak mengalami apa-apa ketika ke WC itu, tapi di situ Tommy itu mancing-mancing si Ipong buat dia itu bercerita. Semalam itu ketika habis ngambil air, dia itu melihat apa? Pokoknya di situ Tommy itu berusaha mancing-mancing Ipong aja. Dan ternyata benar dugaan Tommy, semalam itu Ipong melihat sesuatu. Nah, padahal Tommy ini kan sebenarnya tidak melihat apa-apa pas dia pergi ke WC. Terus dipancinglah sama Tommy supaya Ipong ini cerita. Ternyata semalam Ipong itu melihat sosok yang tinggi besar, seluruh tubuhnya itu bulunya hitam semua. Nah setelahnya Lia ini bangun karena mendengar obrolan mereka berdua. Terus Lia ini bilang, jangan dibiasain ngobrol kayak gitu kalau pas lagi mendaki. Diempet aja udah ditahan, gampang nanti kalau pulang. Nah karena pada waktu itu matahari udah mulai muncul, Lia akhirnya sekalian nyalain kompor buat masak air. Rencananya mereka mau ngopi di situ. Nah si Ipong ini pergi ke sumber air buat ngisi ulang persediaan air mereka, sekalian nyuci peralatan. Nah, setelahnya si Tommy ini bertanya sama Lia, ini masakan udah matang belum ya? Belum, bentar lagi. Akhirnya sambil menunggu masakan matang, Tommy ini jalan-jalan ya di keliling sekitar situ, di sekitaran pondokan. Nah tiba-tiba dia bertemu dengan seorang bapak-bapak. Tommy itu sempat berpikir, bapak ini emang tinggal di situ apa gimana ya? Atau lagi ngejalanin ilmu kebatinan apa atau ritual apa? Nah di situ Tommy dipanggil, disapa sama bapak-bapak itu. Terus akhirnya mereka kan ngobrol. Bapak itu bertanya, mendaki dengan berapa orang Le? 3 pak. Sebenarnya 4, tapi yang satu lagi tidak ngelanjutin karena kecapean. Oh, keputusan yang pas. Bapak-bapak itu menjawab seperti itu. Loh, kenapa seperti itu, Pak? Kondisinya tidak baik. Kalau mau nerusin bareng kalian, bisa beresiko dan bahaya. Oh, gitu ya, Pak. Sepertinya memang tidak begitu bagus, Pak, kondisinya. Oh iya, Le, kalau muncak nanti hati-hati ya. Kalian itu lebih baik langsung turun aja, tidak usah terusin ke puncak. Di situ kan Tommy agak heran ya, sepertinya bapak ini tahu sesuatu. Nah, tapi seperti ditahan-tahan sama bapak itu. Akhirnya Tommy ini kan berusaha mancing bapak itu buat berbicara. Akhirnya bapak itu bilang, Le, apa kamu tidak kasihan sama teman-temanmu yang lain? Maksudnya Pak, tanya si Tommy kan, jangan egois. Saya tahu sampean itu bisa jaga diri, tapi apa teman sampean bisa jaga diri seperti sampean? Tommy itu cuma diem sebentar, tidak tahu dia itu mau ngejawab apa. Terus dia itu bertanya lagi, maksudnya nopo sih Pak? Maksudnya apa ya Pak? Lalu apa hubungannya Pak dengan saya yang bisa jaga diri? Jadi bapak itu bilang kalau Tommy ini sudah menantang penghuni yang ada di situ. Tapi Tommy masih belum mengerti dan meminta penjelasan sama bapak itu, sampai akhirnya bapak itu bilang, mungkin sampean itu tidak merasa berbuat salah, tapi baiknya di gunung seperti ini tetaplah rendah hati Le, karena kita ini adalah tamu. Mohon maaf Pak, saya belum mengerti. Gini Le, kemarin ada penghuni sini memberi peringatan, tapi sampean malah seperti menantangnya. Untungnya salah satu teman sampean itu bisa meredam amarah penunggu itu, teman sampean yang ada di rumah. Nah di situ Tommy kan sadar, oh mungkin yang dimaksud bapak ini adalah kejadian yang waktu itu, yang pas Mas Bayu kesurupan. Nah di situ Tommy akhirnya merasa bersalah. Dan karena melihat ekspresi Tommy yang berubah, bapak itu bilang lagi, Le, kalau nanti jadi naik ada yang tidak beres, sebaiknya turun saja ya. Oh nji Pak, matur suwun Pak, terima kasih nasihatnya Pak. Saya juga merasa salah Pak atas kejadian kemarin, dan saya tidak akan mengulanginya lagi Pak. Ya Le, ya pikirkan juga teman-teman sampean. Kalaupun sampean bisa menahan gangguan mereka, apakah teman sampean mampu juga? Nji Pak, saya ngerti Pak.
Tapi mohon maaf Pak, sedikit saya mengoreksi Pak. Saya itu tidak mampu yang seperti Bapak kira. Saya tidak bisa apa-apa Pak. Iya, saya tahu. Tapi sekali lagi pesan saya, kalau terjadi hal-hal aneh, sebaiknya kalian bergegas turun. Nah akhirnya setelah obrolan itu, Tommy pamit dan balik ke tenda. Dan ternyata dia sudah ditunggu. Karena masakan udah mateng, mereka pun akhirnya sarapan sambil membahas muncaknya mau gimana ini. Lia menyarankan summit attack-nya tanpa membawa peralatan supaya lebih ringan ya. Muncaknya itu nggak usah bawa peralatan biar lebih ringan. Tapi Tommy itu nggak setuju. Alasannya peralatan mereka itu kan sewaan semua, menyewa di rental outdoor, lebih baik dibawa aja daripada nanti ada apa-apa atau hilang dan lain sebagainya. Nah sedikit untuk informasi, ketika bapak-bapak tadi memberi saran ke Tommy, itu kan bapaknya itu sempat bilang kalau ada salah satu temannya yang bisa menahan ketika tadi Mas Bayu itu kesurupan dan Tommy itu sempat marah-marah dan seperti menantang. Nah salah satu temannya Tommy memang yang berada di rumah itu namanya Enggar. Jadi Mas Enggar itu teman akrabnya Tommy dan memang Mas Enggar itu punya kemampuan bisa dikatakan linuwe ya, bisa membentengi dirinya sendiri dan bisa membentengi orang lain, terutama teman-temannya. Jadi kalau Mas Tommy itu kan bisa dibilang kalau zaman sekarang itu indigo ya. Jadi memang hubungan antara Tommy dan Mas Enggar yang ada di rumah nggak ikut mendaki itu cukup dekat memang ya. Apalagi sering bertukar pikiran kayak gitu mengenai hal-hal spiritual lah. Nah kembali lagi ke cerita, habis sarapan mereka beres-beres dan mulai melanjutkan perjalanan. Waktu itu jam sudah menunjukkan 7:30 pagi, mereka jalan terus melewati pos 6. Pos 6 itu namanya Candi Spilar. Di situ ada bangunan, ada batu dan di tengah-tengahnya itu ada bulatan oval. Dan di situ juga ada satu sendang namanya Sendang Derajat, tapi airnya itu kering ya. Nah, mereka lanjut jalan dari situ menuju ke pos 7, Jawa Dwipa. Nah dulu, Tommy itu pernah ke Gunung Arjuno via jalur tersebut, jalur Purwosari, tapi sampai di pos 6. Jadi tidak sampai ke puncak. Dan dia itu mengira trek dari pos 6 ke 7 itu bakalan enak, kayak pos-pos sebelumnya. Tapi ternyata salah besar. Bener-bener tidak ada ampun treknya itu. Dari 6 ke 7 itu nanjak terus. Nah singkat cerita, akhirnya mereka sampai kan di pos 7 Jawa Dwipa. Mereka istirahat agak lama di situ. Bahkan sampai si Tommy ini ketiduran ya. Ada sekitar 5 menitan lah dia tertidur. Nah, pas lagi tidur, tiba-tiba dia itu terbangun kaget. Karena dia bermimpi tapi berasanya itu nyata banget. Dia bangun karena mendengar si Ipong itu berteriak minta tolong. Akhirnya lihat juga terbangun. Mereka semuanya bingung dan di situ Tommy itu seperti menyadarkan dirinya sendiri dengan cara menampar-nampar pipinya ya. Dia itu cuma mimpi apa memang nyata. Nah di situ dia bilang ke teman-temannya kalau tadi itu dia bermimpi. Nah pertanyaannya si Tommy dalam hatinya itu apa mimpi itu pertanda buruk yang dimaksud sama bapak-bapak tadi yang dia temui. Nah cukup istirahatnya mereka melanjutkan perjalanan. Ini memang trek bener-bener tidak ada ampun ya, sadis banget. Tommy itu tidak pernah ngerasain trek yang seperti itu. Hampir saja itu dia pengen nyerah. Pengen itu dia bilang udahlah aku nunggu di sini aja. Kalian yang lanjut muncak. Emang bisa dibilang kalau si Tommy ini fisiknya yang paling lemah di antara mereka bertiga. Tapi dia itu tidak mau kalah. Dia selalu sama teman-temannya itu membuat candaan biar capeknya itu tidak terlalu berasa. Sampai mereka di jalan yang agak landai, Lia masih menjadi leader di depan, Tommy di tengah dan Ipong jadi sweeper di yang paling belakang. Di trek landai itu di samping kanan ada rumput ilalang yang lumayan tinggi. Nah, tidak berapa lama mereka jalan, tiba-tiba ada suara teriakan. Otomatis kan mereka semua diam, langsung mencari. Ini dari mana sumber suaranya? Nah, tapi pas mereka cari itu tidak kedengeran apa-apa lagi. Dan lagi, baru beberapa langkah
mereka jalan lagi, ngelanjutin jalan, suara teriakan itu kedengeran lagi. Teriakannya pada waktu itu kayak, "Oi, cepetan!" Terus diteriakan terakhir, suara itu bilang, "Nggak niat, mulio wae." Kalau nggak niat, pulang saja. Mereka kan otomatis diem lagi. Kejadian itu berulang sampai 5 kali. Akhirnya mereka memilih buat benar-benar berhenti dan istirahat. Mereka istirahat, berhenti, duduk sambil makan buah, ngobrol-ngobrol mengenai suara teriakan barusan, dan mereka tetap berusaha untuk berpikir positif. Mungkin itu suara pendaki lain, dan dirasa cukup istirahatnya, mereka lanjut lagi jalan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan Bismillah, dan suara-suara teriakan itu udah tidak terdengar lagi. Mereka jalan sampai mereka itu di trek tandus, di mana vegetasi pohon pinus itu udah tidak ada dan diganti sama tumbuh-tumbuhan yang apa ya, tidak tahulah itu namanya apa. Sama terlihat di situ juga nampak ada tumbuhan edelweiss. Dan dari lokasi itu puncak Ogalagil Gunung Arjuna sudah kelihatan, dan mereka memperkirakan mungkin 30 menit lagi mereka sampai di sana. Ternyata perkiraan mereka salah, tidak sedekat itu. Nah, di tengah perjalanan mereka juga sempat ketemu sama pasangan pendaki cewek cowok. Tidak lupa mereka saling sapa di situ. Nah, mereka terus jalan sampai akhirnya mereka tiba juga di puncak Ogalagil, ya, dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, kurang lebih 30 menitan mereka menikmati suasana di puncak, dan di sana juga nampak beberapa pendaki lain ya. Nah, sekitaran jam 1:15 siang mereka memutuskan untuk turun karena mereka tidak mau kalau kemalaman di jalan. Nah, sebelum sampai di pos 5, tidak tahu kenapa Tommy ini punya firasat tidak enak. Pokoknya kalau mereka tidak sampai di pos 5 sebelum maghrib itu, Tommy itu merasa bakal ada sesuatu. Akhirnya mereka turunkan dengan cepat dan sesekali lari. Nah, Tommy itu merasa ada yang aneh di situ. Mereka kan bertiga, dan Tommy itu jalan yang paling belakang. Tapi tidak tahu kenapa kok Tommy merasa seperti ada langkah kaki di belakangnya. Dia coba mastiin nengok, ternyata tidak ada siapa-siapa. Nah, kurang lebih 1 jam mereka turun itu jalan. Akhirnya mereka mutusin buat istirahat. Tommy itu sebenarnya pengen banget cerita tentang masalah yang dia ngira itu ada orang keempat ini, ada yang misterius di belakangnya. Tapi nggak usah lah, dia empet aja, dia simpen aja di hatinya. Nah, setelahnya mereka lanjut jalan, Tommy di situ udah merasa payah banget ya, kepalanya itu udah pening, nafasnya udah ngos-ngosan. Padahal itu jalan turun, pikirannya itu udah fokus sama jalan di depan. Tiba-tiba, "Woi Tom, kamu mau kemana?" Nah, tiba-tiba ada yang teriakin kayak gitu kan. Tommy kaget, dia nengok ke belakang. Di situ jarak antara mereka bertiga itu kurang lebih kan 5-7 meteran. Ternyata yang ada di hadapannya Tommy itu adalah rimbunan alang-alang dan semak-semak. Tidak ada jalan di depannya Tommy. Tommy kan langsung balik arah dan menghampiri si Ipong. Ipong nanya di situ, "Mau kemana kamu, Tom?" "Waduh, aku kira jalannya itu tadi kelihatan kok bener-bener jalan gundul semua. Itu semak-semak, itu di depannya jurang kok. Mosok toh, dilihat itu loh." Wah iya, ternyata jalan yang ada di depannya Tommy itu adalah semak-semak dan setelahnya jurang. Nah, Tommy itu bingung, padahal jelas-jelas di situ di depannya ada jalan setapak. Jadi seperti ada persimpangan, tapi ternyata dia itu kena tipu muslihat. Untung aja diteriakin sama Ibong. Nah, di sisi lain, Lia itu sudah jalan duluan sampai tidak kelihatan sama mereka berdua. Setelah kejadian itu, mereka berdua kan mulai jalan lagi sambil berteriak-teriak memanggil si Lia itu. Untungnya Lia masih dengar dan menjawab teriakan mereka berdua. Nah, di situ Tommy itu berteriak-teriak ya, minta Lia itu supaya berhenti dan jangan jauh-jauh. Akhirnya mereka bertiga ketemu lagi dan sekarang formasi dirubah lah. Nah, jadi formasinya paling depan itu Ibong, di tengah itu Tommy, dan paling belakang sweepernya itu si Lia. Mereka turun jalan lama ya, cukup lama ke pos 7, fisik udah lemah, semuanya udah capek. Tapi kok mana ini pos 7? Sampai-sampai Lia ini bilang ya, "Ini di pos itu."
di mana ini pos 7? Jawa Dipa. Lia itu kesel ya, karena mungkin sekitaran 2 jam lebih mereka itu turun, tapi kok nggak nemu-nemu sama pos 7. Nah, dalam hatinya Tommy itu juga khawatir. Ini Lia itu seharusnya nggak ngomong kayak gitu. Takutnya nanti datang masalah lagi. Dan bener aja, tiba-tiba Lia itu jalan lebih cepat, nurunin jalur. Padahal tadi udah diingetin jangan sampai jarak satu sama yang lain itu terpaut ini ya, terlalu jauh. Nah, di saat yang bersamaan kabut mulai turun. Nah, dalam hatinya Tommy bilang ya, wah ini ada apa lagi. Nah, Lia itu makin lama makin jauh, sampai-sampai Ibong ini sama si Tommy itu udah ndak bisa nyusulin dia. Mereka berdua itu terus berteriak, Lia, Lia, sampai akhirnya nggak ada lagi jawaban dari Lia. Lia udah hilang ditelan kabut. Nah, otomatis di situ si Tommy itu kan agak panik ya. Dia diam di tempat bingung gimana ini. Lah, Ibong itu nggak tahu tiba-tiba kemana. Waktu Tommy itu lagi diem, ternyata Ibong itu udah jalan ke depan duluan. Jadi jaraknya itu akhirnya kan agak jauh itu Ibong kan. Lah, akhirnya si Tommy ini berusaha buat nyusulin Ibong sambil teriak namanya, Bong, Bong, tunggu Bong, tunggu Bong. Dan setelahnya Ibong ini juga sama seperti Lia, hilang ditelan kabut. Nah, di situ Tommy kan akhirnya mikir, kalau aku sampai tidak bisa nyusul mereka berdua bisa gawat. Nah, bisa jadi itu ulah demit atau bisa juga itu fenomena alam. Tapi yang jelas, yang terpenting Tommy itu harus selalu fokus dan berpikir rasional. Mungkin kalau sampai hilang fokus, bisa-bisa Tommy ini juga akhirnya tidak bisa nemuin kedua temannya. Hanya di situ Tommy kan teriak-teriak manggil si Ibong sama Lia kan, tapi tidak ada sautan sama sekali. Nah, yang jadi pertanyaan, udah sejauh mana jarak di antara mereka? Terus gini, akhirnya si Tommy itu nurunin jalur, tapi tidak ada tanda-tanda dari mereka berdua. Si Tommy ini hatinya udah mulai gelisah ya, dia mulai panik banget. Lebih-lebih dia itu teringat kalau tidak sedikit orang yang hilang pas lagi mendaki gunung. Akhirnya Tommy ini mencoba buat menenangkan diri karena dia itu merasa memang ada yang tidak beres. Soalnya karena kabut yang makin tebal, otomatis kan jarak pandang juga semakin berkurang. Dia mikir di situ mungkin itu ulah demit yang mau main-main dengan dia. Dia diam kan sebentar, ngambil persediaan air minumnya, air mineralnya, dibasuh airnya mukanya pakai air. Terus dia berdoa. Seketika suasana jadi hening. Nah, dalam doa itu dia minta dikasih petunjuk sama Gusti Allah. Setelah itu dia membuka mata, terus lanjut jalan lagi dengan hati yang mantap dan tidak ada keraguan lagi. Kali ini dia jalan agak cepat dan nurunin jalur itu. Kabut masih tebel, tapi perlahan-lahan menipis kabut itu. Nah, dari kejauhan dia melihat samar-samar ada tenda di tanah datar. Nah, pikir si Tommy mungkin itu pos 7 Jawa Dipa. Langsung kan dipercepat langkahnya. Dan benar, tidak lama kemudian sampailah dia di pos 7, pos Jawa Dipa. Alhamdulillah, lega kan dia sampai di situ, langsung dia duduk sambil selonjoran. Nah, tiba-tiba, Mas, mendaki sendiri. Ternyata ada pendaki dari tenda itu tadi yang menyapa. Oh, enggak Mas, jawab si Tommy kan. Saya bertiga tapi teman saya udah turun duluan dan saya ketinggalan. Oh, yang 2 cowok tadi? Bukan Mas, temanku cewek 1 cowok 1. Oh, tadi yang turun cowok semua Mas. Iya Mas, soalnya dari tadi saya ngebuka tenda di sini cuma ada 2 orang itu tok yang lewat, cowok-cowok. Seketika itu juga jantungnya si Tommy itu kan berdebar-debar. Dalam hatinya Tommy itu kan ini ya, ngebatin, kok mereka berdua belum lewat sini, padahal jelas-jelas tadi mereka itu meninggalkan si Tommy itu sendirian dan hilang ditelan kabut. Dek, 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 dek. Mulai panik nih si Tommy di situ kan. Nah, pendaki itu bilang lagi, Mas, kok bengong Mas? Iya Mas, saya itu kaget Mas, heran saya Mas. Soalnya kan
Saya itu jalan paling belakang, Mas. Harusnya dua temanku itu kan udah sampai, Mas, di sini, Mas. Cewek sama cowok. Iya, Mas, pastinya, Mas. Kan Masnya harusnya lihat kalau ngelewatin tenda udah. Iya, tapi memang adanya dua cowok, Mas. Nggak ada cewek sama cowok. Bingung kan di situ Tommy. Ini kemana si Lia sama si Ibong? Akhirnya pendaki itu menyarankan sama Tommy, udah Mas, nggak usah khawatir. Nah, di situ mereka akhirnya ngobrol-ngobrol segala macam. Sempat ngopi juga, ditawarin kopi. Si Tommy di situ kira-kira 20 menit lewat. Si Ibong sama Lia ini kok belum juga kelihatan. Padahal waktu itu udah jam 4 sore dan masih jauh kan buat turun ke pos 5. Takutnya mereka nanti kemalaman dengan kondisi yang seperti itu. Akhirnya Tommy kan mikir, ya wes lah, daripada was-was dan khawatir mending aku berdoa saja. Akhirnya dia pun meminta izin sama pendaki itu buat tidur sebentar di tendanya ya. Nah, akhirnya si Tom ini masuk ke tendanya pendaki tersebut. Dia itu mencoba merem ya, memejamkan mata, pura-pura tidur. Padahal di situ dia berdoa, dia berzikir, seolah-olah tidur. Padahal enggak ya. Padahal dia itu panik, dia itu khawatir, dia itu berdoa, berzikir biar dua temannya ini enggak kena sinyal, supaya mereka itu bisa cepat-cepat sampai di pos 7. Nah, habis itu dia berzikir, berdoa. Di sekitar 10 menitan terdengar suaranya ndak asing ini. Oh iya bener, ini suaranya si Ibong sama si Lia. Nah, akhirnya Lia ini menghampiri Tommy. Kok kamu udah sampai duluan? Bukannya tadi kamu di belakang? Nah, di situ Tommy balik bertanya, nah terus kalian berdua ninggalin aku duluan maksudnya apa? Tapi kelihatan mukanya si Lia sama Ibong itu seperti menyimpan sesuatu, menyimpan rahasia, dan mereka itu tidak menjawab ketika Tommy menanyakan kenapa mereka berdua ninggal dia. Mereka cuma diem, dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan, turun ke pos 5, formasi berubah lagi. Lia meminta Tommy buat di tengah, Ibong paling belakang. Ya wis lah, si Tommy nurut aja. Perjalanan sekarang itu bisa dikatakan kayak sepi banget, berasa sepi. Karena mereka itu cuma diem-diem pas jalan itu turun. Dan di situ Tommy itu ngebatin kayak ada yang janggal sama dua temennya. Kok mereka kayak nggak ceria gitu kan. Dan pada waktu itu udah mau maghrib, udah jam 5 lebih. Nah, mereka kan harus cepet jalannya. Tiba-tiba Lia itu berhenti dan nanya, barusan kamu lihat gak? Kalian lihat gak? Nah, di situ si Ibong itu menjawab, itu mungkin ayam hutan. Nah, si Tommy itu udah ayo jalan lagi. Nggak tahu itu ayam hutan atau apa. Akhirnya mereka lanjut jalan, nggak ambil pusing sama kejadian barusan. Tiba-tiba Ibong ini meminta si Tommy buat pindah ke posisi paling belakang. Nah, Lia itu sempat melarang, tapi Ibong itu tetap ngeyel. Akhirnya si Tommy pindah ke belakang. Dan jam setengah 6 tepat mereka sampai di pos 6, Candi Sepilar. Dan mereka menganggap perjalanan udah aman, karena dari pos 6 itu ke pos 5 kan udah deket ya. Paling jaraknya itu kira-kira 10 menitan. Nah, singkat cerita, sampai di pos 5 mereka di Makutoromo. Mereka udah kelihatan kecapean, langsung mendirikan tenda dan habis itu ke sumber air ya, ke sumber air buat mengambil persediaan air. Setelahnya mereka makan-makan dan habis itu tidur. Nah, Tommy kebangun sekitar jam 8 malam. Dia itu mules dan langsung buru-buru pergi ke toilet, ke WC yang ada tidak jauh dari pos tersebut kan, dari tenda mereka. Setelah buang air, Tommy balik ke tenda dan dia itu bertemu lagi dengan bapak-bapak yang sempat ngasih dia nasihat sebelum mereka bertiga itu pergi muncak. Bapak-bapak itu lagi ada di depan petilasan, lagi merokok. Nah, karena penasaran, akhirnya si Tommy ini kan menghampiri bapak tersebut. Permisi Pak, sedang apa Pak? Oh kamu toh, ini lagi ngobrol aja sama saudara. Nah, dalam hatinya Tommy itu bingung. Saudara apaan? Oh, jelas-jelas dia sendirian. Nah, mungkin bapak itu lagi bicara dengan sosok yang cuma dia yang bisa melihat. Biar selamat sampean le. Maksud bapak apa ya? Ingat pesanku tadi pagi. Kalau ada sesuatu yang kira-kira tidak beres, tidak usah dilanjutkan. Kenapa nekat maju terus melanjutkan? Loh,
Saya tidak ngerasa ada pertanda buruk, Pak. Walah lele. Tapi sempat sih, Pak, memang saya tidur sebentar waktu di Jawa Dwipa dan kebangun itu karena mendengar teman saya berteriak. Ternyata saya itu mimpi, Pak, di siang bolong. Lah itu kan juga sesuatu yang tidak beres seperti pertanda, Le. Lah lagi ngobrol seperti itu, tiba-tiba Ipong sama Lia itu mendatangi mereka, menghampiri mereka. Mereka kebangun karena mungkin mereka mendengar ya, bapak dan Tommy itu sedang ngobrol, agak kenceng sih memang suaranya. Lah ini berdua teman mulai, "Nji, Pak, gimana muncaknya?" "Duh, berat, Pak. Belum pernah kami mendaki yang kayak gini." "Alhamdulillah tapi Pak bisa sampai pos 5 lagi," jawab si Ipong. "Ya syukurlah kalau kalian selamat. Jadi ada kendala apa tadi turun?" Nah di situ Lia menjawab, "Waduh, tidak berani cerita, Pak. Masih ada di gunung ini, Pak." "Oh ya sudah, tidak apa-apa kalau begitu." Terus mereka ngobrol-ngobrol sebentar sampai akhirnya Lia sama Ipong pamit balik ke tenda karena mereka udah mulai ngantuk. Tinggal mereka berdua lagi, si bapak sama Tommy. Ah, dan di sini si bapak itu bicara lagi. "Saya ndak tahu, Le, kamu itu ngamalin apa. Tapi sebenarnya kamu itu kurang disukai, Le, naik ke gunung ini." "Ah, ada-ada aja jenengan, Pak. Saya itu ndak bisa apa-apa, Pak." "Iya, ndak apa-apa kalau ndak mau ngaku. Yang jelas kamu harus terus berhati-hati. Terlebih teman-temanmu nanti bisa menjadi korban karena ulahmu." "Waduh, kok bisa tak, Pak?" "Lah saya kan ndak ngapa-ngapain di sini, Pak. Juga ndak ada niatan buruk." "Saya juga kurang tahu, Le. Tapi saudara saya juga bilang, saudara saya juga ndak suka sama kamu." Nah di situ Tommy kan mulai sadar. Mungkin yang dimaksud sama bapak ini adalah kejadian tadi yang di depan kan. Kalau mereka itu ndak suka sama saya, mereka itu ndak akan berhadapan sama saya, Pak. Saya itu ndak bisa apa-apa. Nah, saya cuma bisa memohon perlindungan Tuhan. Kalau penghuni di sini merasa terganggu dengan saya, ya saya minta maaf. Saya tidak ada maksud mengganggu. Tapi jika bersikeras menekan saya, tentu saja bukan saya lawan mereka, Pak, tapi guru saya. Nah, mendengar jawaban tegas dari Tommy, bapak itu kan akhirnya kan berucap, "Oh, pantesan, Le, rupanya ada yang melindungi kamu. Ya wes, Le, besok turun hati-hati ya, jaga teman-temanmu." "Nji, Pak, matur suwun." Nah setelah itu Tommy pamit balik ke tenda. Dan pas sampai di tenda dia langsung tidur. Singkat cerita, besok paginya seperti biasa mereka masak-masak, mereka sarapan. Habis itu mereka kan beres-beres barang-barang dan siap-siap buat turun. Sebelum mereka mulai melangkahkan kaki, mereka seperti biasa berdoa, selalu berharap supaya dilindungi oleh Tuhan dan tidak ada kejadian aneh-aneh lagi pas turun. Nah selesai berdoa, mereka mulai jalan ya. Mereka mulai jalan dan sesuai arahan si bapak itu yang Tommy harus menjaga kedua temannya. Akhirnya Tommy itu minta supaya dia ada di paling belakang, jadi sweeper, supaya dia bisa melihat kalau ada yang tidak beres sama kedua temannya. Sampailah mereka di pos 4 Eyang Semar, tidak ada kendala apa-apa. Mereka lanjut jalan lagi sampai di area hutan di Jalan Landai ya, di daerah Padepokan Hyang Wenang. Nah di situ terjadi sesuatu lagi. Kalau kita ingat di awal-awal pendakian tadi, Mas Bayu yang bareng mereka itu kan sempat kesurupan. Nah kali ini Ipong yang kena, tapi bukan kesurupan, bukan kerasukan. Dia itu dibuat terpleset berkali-kali. Baru jalan beberapa langkah jatuh, berapa langkah jalan lagi jatuh, sampai mereka keluar dari area Hyang Wenang itu. Anehnya setelah dari area itu, si Ipong itu tidak ngalamin kejadian-kejadian aneh lagi ya. Akhirnya mereka kan jalan lagi ke pos 3 Eyang Sakri, tidak ada kendala apa-apa sampai akhirnya di pos 2 Tampuwono, dan mereka memutuskan untuk istirahat di pondokan. Mereka menyempatkan diri buat bersih-bersih, mandi di Sendang Dewi Kunti. Habis mandi mereka rebahan. Nah maksud mereka itu cuma rebahan tok ya, jadi rebahan
rebahan saja, tapi mereka itu malah ketiduran dan bangun-bangun itu udah jam 3 sore. Karena bangun tidur itu lapar, mereka akhirnya masak dan makan dulu sebelum melanjutkan turun. Akhirnya mereka setelah makan itu lanjut turun dan sampai di pos 1 Gua Ontobugo itu jam 5 sore. Mereka istirahat lagi sambil ngobrol-ngobrol. Nah, di sini aneh, pas lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba si Ibong itu tidak mau melihat ke depan. Jadi dia ngomong itu sambil nunduk kayak orang yang takut sama sesuatu yang ada di depannya. Nah, pas ditanya sama teman-temannya ini, ada apa? Ibong cuma bilang tidak ada apa-apa. Nah, setelah cukup istirahat mereka ngelanjutin perjalanan. Tapi pas mau melangkah, Tommy itu sadar kalau hari itu kan udah mulai gelap ya, tandanya udah mau masuk maghrib. Dan Tommy itu kan takut kenapa-napa kalau jalan pas waktu maghrib. Makanya akhirnya dia menawari kedua temannya, si Ibong sama Lia, buat berhenti dulu, tunggu maghrib lewat. Tapi si Lia sama Ibong itu tidak mau, karena kata mereka, tanggung ini udah deket kok sama pos Simaksi. Ya oke lah, akhirnya mereka tetap melanjutkan perjalanan. Nah, sekitar 30 menit lagi mereka sampai di pos jaga. Pos jaga itu sebelumnya pos Simaksi itu, yang kemarin mereka dimintain tiket. Nah, di situ Tommy itu melihat Ibong tiba-tiba itu bertingkah aneh, seakan-akan kayak lagi diintai sesuatu, kayak ketakutan Ibong itu ya. Tapi tidak tahu apa itu. Tommy itu cuma merhatiin. Dan juga Lia, dia itu tiba-tiba diam dan seperti memberi isyarat berhenti. Gitu. Akhirnya kan di situ si Tommy juga berhenti kan. Tommy ini heran, emang ada apa sih kok sampai berhenti? Nah, Ibong pelan-pelan ini kayak berjalan mundur, ditanya sama si Tommy, kenapa Bung? Tapi dia tidak menjawab. Tiba-tiba Ibong itu lari ke arah samping sambil teriak-teriak ketakutan. Nah, otomatis di situ si Tommy sama Lia kan langsung mengejar dia sambil teriak-teriak, Bong, Bong berhenti Bong, kenapa Bong? Untungnya Lia berhasil mengejar Ibong dan langsung megangin si Ibong kan. Tapi Ibong itu terus berteriak-teriak sambil tangannya ini meronta-ronta, pergi, pergi, pergi. Nah, karena melihat kondisinya Ibong yang seperti itu, Lia kan bertanya, kenapa ini Tom ini, kenapa Ibong? Ya mana aku tahu. Lah kamu tadi kenapa kok tiba-tiba berhenti? Lah Lia menjawab, tadi aku lihat ada ular gede, ada ular besar. Aku nggak lihat apa-apa kok, kata si Tommy. Udahlah, nggak usah dibahas. Ini dipikirin ini. Kenapa sih Ibong ini? Nah, di situ Ibong itu terlihat cuma seperti menutup matanya itu. Ya, kayak benar-benar ketakutan sama sesuatu. Terus ditanya sama si Tommy, Bong, kamu lihat apa? Lah si Ibong itu menunjuk-nunjuk ke depan kayak gini. Siluman, siluman. Nah, Ibong itu bilang di depannya ada siluman. Nah, Tommy sama Lia kan kaget. Tommy itu tidak bisa itu berkomunikasi dan merasakan keberadaan makhluk itu. Nah, pada akhirnya Tommy ini meminta Lia, udah kamu jangan memandang ke arah sana, jangan ngeliatin ke arahnya yang tadi ditunjuk sama si Ibong. Dan Tommy ini menyuruh Lia buat jalan paling depan. Nah, si Ibong ini jalan di sampingnya Tommy. Nah, Ibong itu jalan sambil megangin pundaknya Tommy ya. Dia itu merem jalan pelan-pelan. Nah, karena jengkel, Tommy itu minta Ibong akhirnya buat jalan sendiri sambil dia membuka mata pelan-pelan dan bilang kalau sosok itu masih ada, kata si Tommy. Akhirnya Tommy itu mengajak semuanya itu buat berhenti dulu. Terus Tommy itu seperti mencoba berkonsentrasi, walaupun dia tidak bisa konsentrasi ya sama makhluk itu, tapi setidaknya makhluk itu kan bisa mendengar kata-katanya. Tommy itu diam, konsentrasi, dia berdoa, dia ngomong ya dalam hati, jangan ganggu kami itu tidak punya niat buruk, tidak pula melakukan hal yang buruk di wilayah ini, tolong pergilah. Setelah itu dia berdoa lagi meminta perlindungan kepada Allah. Dan habis itu dia menyuruh si Ibong ini membuka mata. Dan setelah Ibong buka mata, alhamdulillah ternyata makhluk itu udah hilang. Dan mereka pun bisa dengan agak tenang ini melanjutkan perjalanan sampai ke tempat di mana mereka parkir motor. Nah, mereka di sana istirahat sebentar ya di parkiran itu. Sebelum akhirnya mereka pulang, Tommy mengajak si Lia sama Ibong ini buat mampir ke rumahnya. Nah, kebetulan ada Mas Enggar yang lagi di rumahnya Tommy itu. Akhirnya setelah mandi, sholat sama makan,
mereka kan di situ bercerita-cerita. Dan Tommy ini meminta Mas Enggar buat nanggepin ceritanya Lia sama Ibong. Nah, cerita kan di situ. Jadi waktu turun dari puncak yang ternyata dia sama Ibong itu jalan duluan. Nah, si Tommy itu ketinggalan. Ternyata sebenarnya di situ Lia sama Ibong itu kesasar, tersesat mereka karena kabut tebal. Karena mereka khawatir sama Tommy, mereka sepakat kalau udah sampai di pos 7 Jahadipa, mereka bakalan nunggu si Tommy. Bahkan si Ibong itu sempat terperosok ya, dan hampir masuk ke dalam jurang. Nah, dalam keadaan panik dan bingung seperti itu, tiba-tiba mereka bilang kalau mereka itu mendengar suaranya si Tommy. Terus diikuti lah suara Tommy itu akhirnya sampai di pos 7 mereka. Nggak nyangka kalau ternyata Tommy sudah duluan sampai, dan lebih kaget lagi ketika Tommy mereka lihat itu lagi tidur, padahal kalian tahu kalau Tommy itu kan sebenarnya tidak tidur ya. Dia lagi berzikir sama berdoa meminta kedua temannya ini dikasih keselamatan. Nah, intinya bisa dibilang Lia sama si Ibong ini sudah melenceng jauh dari jalur pendakian yang seharusnya. Lumayan jauh lah bisa dibilang. Terus yang di area Padepokan, yang di Hyang Wenang itu, yang Ibong sering banget terpleset, dia sebenarnya di sana melihat sosok bayangan hitam. Dan bayangan hitam itu mengikuti Tommy dari belakang. Tapi bayangan itu seperti tidak mau mendekat si Tommy atau mungkin tidak bisa mendekat. Terus yang setelah ngelewatin pos Guo Ontobugo, yang Ibong ketakutan sampai lari. Semenjak duduk istirahat, yang Ibong itu tidak berani lihat ke depan itu tadi ya, cuma dia nunjuk-nunjuk ada siluman. Dia itu melihat Ibong itu sosok siluman, benar-benar siluman, dan itu dia melihat dengan jelas. Sosoknya itu setengah ular, setengah manusia, rambutnya panjang. Tapi kalau Lia itu cuma melihat di situ ada ular yang besar, sepahanya orang dewasa. Dan benar-benar si Ibong itu menjelaskan dia melihat. Jadi wajahnya itu rupanya si sosok siluman itu ada taringnya 2, rambutnya panjang, matanya merah, separuh badannya itu ular. Itu menatap tajam ke arah Ibong seolah-olah pengen makan si Ibong, pengen menerkam dia. Nah, itulah kenapa dia itu kan lari ketakutan. Tapi anehnya ular itu tidak bisa mendekat ya, seperti menjaga jarak sampai akhirnya hilang karena didoain, didikirin sama Tommy. Nah, di situ Mas Enggar memilih buat tidak berkomentar. Setelah itu si Lia sama Ibong ini pulang. Baru setelah mereka berdua ini pulang, Mas Enggar ini komen, kalau aja kamu Tommy tidak ngebentengin diri dari awal dan tidak doa, tidak zikir, tidak minta perlindungan Allah, mungkin jalan ceritanya akan berbeda. Begitulah tanggapan dari Mas Enggar. Nah, kira-kira seperti itu cerita dari rencang kita ini yang dari Jawa Timur, namanya Mas Tommy, nama samaran karena dia minta untuk disamarkan. Seperti itulah cerita pengalaman dia ketika mendaki ke Gunung Arjuna via jalur Purwosari. Nah, terima kasih buat rencang-rencang semua yang sudah menyimak cerita ini sampai selesai. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian saya banyak salah-salah kata, karena kita manusia itu kan terus belajar, terus sedikit belajar demi sedikit terus, tapi tidak berhenti belajar. Mohon dimaklumi. Dan sekali lagi terima kasih. Semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas dengan sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya Sukma Arga pamit undur diri. Sampai berjumpa di cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.